Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi maratan ukhra ma'i, dengan saya Ubaidillah Al-Makki. Saya di sini membuat video yang dimana video berbahasa Arab yang diambil dari YouTube diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fawaidul Asroh Litakwillahi ta'ala Satathis aklakah, yang dimana artinya yaitu 10 manfaat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman simak baik-baik dan selamat menonton. ما هي الثمرات التي يجنيها المتقي أيها الأحباب؟ كما قال المؤلف: الخير كله، عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، قاله عليه الصلاة والسلام. تقوى الله جماع كل خير، وهي كلمة أجمل وأبلغ، وهي جامعة مانعة أن تقول لنفسك وللناس اتقوا الله. ليست كليشة كما يسميها الناس يقولها الخطيب في كل جمعة، إنما هي أفضل الوصايا، وصية الله للأولين والآخرين. أعظم ثمرات التقوى أيها الأحباب أولا دخول الجنة. يا الله يا الله الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. دخول الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يكفيك أن آخر محطات وصول المتقين جنات النعيم. Seperti yang dikatakan Syekh Sa'ad Al-Atiq, mengatakan bahwasanya apa buah yang dipetik oleh orang yang bertakwa. Kata beliau, wahai saudara-saudaraku, seperti yang dikatakan oleh penulis, kebaikan yang sesungguhnya ada padamu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan yang sesungguhnya adalah salat dan salam. Takwa kepada Allah adalah kebaikan yang indah dan paling tinggi, dan ia adalah benteng yang kokoh. Katakanlah pada dirimu sendiri, manusia bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Khatib di setiap Jumatnya mengatakan, sebenarnya ini adalah nasihat terbaik, nasihat Allah yang pertama dan terakhir, yaitu ketakwaan. Wahai para sahabat-sahabat, pertama masuk surga, ke surga. Aku memohon kepada Allah surga dan apa yang mendekatkan kepadanya, yaitu masuk surga. Surga yang cahayanya dari hamba-hambanya yang bertakwa. Cukup bagimu bahwa stasiun terakhir kedatangan orang-orang kenikmatan. لعباده وخلق منها 100 جزء. أكثر الناس استحقاقا لها ليس استحقاقا أنها واجبة، لأن العبد يدخل الجنة برحمة الله، فلو أن الله جل وعلا عاملنا بعدله ما دخل أحد منا الجنة. لكن من أفضل ما يجعلك من المتهيئين لهذه الكرامة وهي الجنة أن تكون من المتقين، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله الدار المحترقة، الدار التي أوقد عليها 3000 عام، فهي سوداء عياذا بالله مظلمة. أنت في الحياة كلها كنت تخاف وترجو وتحب وتجعل، فهناك أبواب من الشر أنت قادر وأنت قادرة على أن تدخلوها، لماذا لم تدخلها؟ خشية الله، خوف الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. التقوى توصل الجنة. أيضا من ثمار التقوى الكرامة عند الله. Oleh yang bertakwa adalah surga kenikmatan. Oleh karena itu Allah menciptakan rahmat untuk hambanya yang menciptakan 100 bagian darinya. Orang yang paling layak mendapatkan bukanlah karena ia berhak, tetapi karena ia wajib masuk surga. Allah Maha Adil, tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dengan rahmatnya. Namun
Yang terbaik yang membuat layak mendapat kehormatan ini yaitu surga adalah dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaanmu akan menjadi penghalang antara dirimu dan siksa neraka yang membara. Neraka yang telah ada selama 3000 tahun, hitam pekat, gelap gulita. Selama hidupmu, kamu takut dan mencintai membuat pintu-pintu kejahatan yang mampu. Kemudian, kamu takut dan mencintai dan membuat pintu-pintu kejahatan yang mampu. Mengapa kamu tidak memasukinya? Allah, ketakutan kepada Allah juga buah-buah ketakwaan adalah yaitu jaminan surga. Dan juga buah-buah ketakwaan Allah adalah kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. في البشر فلان لونه كذا، وفلان وظيفته، وفلان ماله، وفلان نسبه. أما من خلق هؤلاء جميعا بأنسابهم وألوانهم ورزقهم أموالهم، إنما الميزان عنده التقوى. ولذلك المتقي أعظم الناس نسبا، نسب التقوى، وأعظم الناس قدرا. بل إن المتقي يجعل الله في قلوب عباده له محبة ومهابة، لا لصورته إنما لشيء وقر في قلبه. Oleh karena itu, timbangan kehormatan pada manusia, maka warnanya demikianlah. Si fulan memiliki pekerjaan, si fulan memiliki harta, dan si fulan memiliki keturunan. Namun siapa yang menciptakan semua ini dengan bentuk, warna, rezeki, dan harta? Mereka hanyalah Allah. Timbangannya adalah ketakwaan. Dan oleh karena itu, orang yang bertakwa adalah yang paling mulia di antara manusia. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وحسبك بهذا المطلب مطلبا، وهنا وقفة وهمسة. لن تصل إلى السعادة حتى ترضي خالقها، ولن ترضي خالقها حتى تكون متقيا له. لا بد أن لكي تسعد فوق ملكه وهو الملك جل وعلا أن تطيعه، وطاعته هي التقوى، وترك معصيته هي التقوى، والعمل بالتنزيل الذي أنزله هي التقوى، وخوفك لمقامك بين يديه التقوى. ولذلك السعادة تجد في وجوه بعض الناس سعادة ولذة وحبور ونور، وتسأل عن أسبابها. سببها أن في القلب وجل وفيه طمأنينة، وجل من معصية الله وطمأنينة لعلمه بسعة رحمته، ومع ثمار وثمرات التقوى. ومن الثمرات أيضا الهداية للحق وتكفير السيئات. اهدنا الصراط المستقيم. Ketakwaan adalah yang paling mulia di antara manusia. Allah berada di hati hambanya dengan cintanya, namun hanya untuk sesuatu di dalam hatinya. Dari para wali Allah, mereka takut kepadanya, namun mereka tidak bersedih. Mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Dan kamu merasakan hal ini pada waktu yang kemarin. Kamu tidak akan mencapai kebahagiaan sampai kamu memuaskan penciptaanmu. Dan kamu tidak akan memuaskan penciptamu sampai kamu benar-benar bertakwa kepadanya. Kamu harus bertakwa kepadanya agar kamu bahagia di atas kerajaannya. Dan kerajaannya adalah ketaatan kepadanya. Ketaatan kepadanya adalah ketaatan di tangannya. Oleh karena itu, kebahagiaan ditemukan di wajah beberapa orang. Kebahagiaan, kenikmatan cahaya, dan kamu bertanya tentang sebab-sebabnya. Alasan itu ada di dalam hati. Di dalamnya ada ketenangan karena mendurhakai Allah, dan ketenangan karena mengetahui saat rahmatnya, dan buah-buah ketakwaan. Dan kemudian juga
petunjuk kepada kebenaran dan pengampunan dosa-dosa. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. الصراط المستقيم. إذا تحققت التقوى في قلب العبد هدي إلى الحق. كم على وجه الأرض من إنسان له 60 أكثر من 60 سنة وهو يريد الحق ولم يصل إليه، هوى، غرق في شبهات وغرق في شهوات. إن وصول العبد لمرضاة الله والوصول إلى ما يحبه الله أعظم نعمة من النعم. إنها الهداية لمحبوبات الله، أن تعبد الله وأنت مؤمن أن هذا الطريق هو الذي يحبه. التقوى تكفر السيئات، ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. التقوى تجعل في قلبك نور، فرقان، ترى به الحق وتبصر به طريق الضلالة فلا تسير. ولذلك إياك أن تطلب العلم دون أن تستصحب سؤال الله أن يجعل هذا العلم نورا في صدرك، لأن العلم أحيانا يجني عليك. هل العلم يجني على صاحبه؟ نعم. Jika ketakwaan terwujud pada hamba yang benar, betapa banyak wajah manusia yang berusia lebih 60 tahun dan menginginkan kebenaran, tetapi tidak mencapainya. Tenggelam dalam keraguan dan tenggelam dalam hawa nafsu. Nafsu, jika seseorang hamba mencapai apa yang dicintai Allah, itu adalah anugerah terbesar. Di antara anugerah petunjuk itu adalah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah Allah, dan kamu beriman bahwa inilah jalan yang dicintainya. Ketakwaan menghapus dosa-dosa, dan karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Dia akan memberikan kepadamu pembeda dan menghapus dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun. Keutamaan yang besar membuat perbedaan kita melihat kebenaran dan berseru. Oleh karena itu, janganlah kamu mencari ilmu tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ilmu ini menjadi cahaya di dadamu. Karena ilmu kadang-kadang dapat membahayakanmu. Apakah ilmu membahayakan pemiliknya? Ya, sebagian orang yang belajar, jika dia bodoh lebih baik daripada belajar, karena dia belajar ilmu majalah orang bodoh, menjatuhkan ulama, membenci orang, dan sombong. Seandainya kamu tidak belajar, oleh karena itu ilmu adalah cahaya, dan Allah menghapus dosa-dosa dengan ilmu dan menjadikan ilmu sebagai cahaya dan petunjuk. لم تتعلم، ولذلك العلم نور يكفر الله به السيئات ويجعل لك نور وهداية. ولذلك من دعاء الإنسان: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. ومن ثمرات التقوى سعة الرزق، ومن منا لا يريد الرزق؟ كلنا يريده. أحيانا عدم التقوى الله، يعني بعضنا يقول أنا أكلت الربا اضطرارا. طيب هل تزني اضطرارا؟ لا يا شيخ، الزنا طيب كلها كبائر. من قال أن لو اتقيت الله لما قلت أني اضطررت إلى كبيرة من كبائر الذنوب ألا وهي الربا. كما أنك تأنف أن تزني بدعوى الاضطرار، لأن هذا لا يجوز ولا يتصور أن يقوله مؤمن. إذن أنت ما اتقيت الله فزلت قدمك في المال وزلت قدمك في الشهوة. ولذلك أحد أسباب سعة الرزق أن عبدا له قدرة أن يعصي الله بالمال ولكنه توقف عند حدود الله. هنا بتقواه يفتح الله له أبواب الرزق ويرزقه جل وعلا من غير ما يحتسب. يقول الحق جل وعلا. Oleh karena itu, salah satu doa manusia adalah,
Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan berikanlah aku kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepadaku kebatilan sebagai kebatilan dan berikanlah aku kemampuan untuk menghindarinya. Dan salah satu buah ketakwaan adalah rezeki. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan rezeki? Kita semua menginginkannya. Terkadang kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beberapa dari kita berkata, "Aku makan riba karena terpaksa." Apakah kamu berzina? Apakah kamu terpaksa? Apakah kamu semuanya yang mengandung pada keburukan? Yaitu kadang kita menginginkan buah-buah ketakwaan, yaitu dari rezeki melimpah. Siapa yang di antara kita yang tidak menginginkan rezeki? Kita semua kadang-kadang menginginkan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari dari kita berkata, "Aku memakan riba karena terpaksa." Apakah kamu berzina? Apakah kamu berzina karena terpaksa? Wahai Syekh, kata beliau, aku terpaksa melakukan dosa-dosa besar. يقول الحق جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يحتسب. إياك أن تعتقد أن المتقي يرزق لذكائه، لا، هو يرزق لتقواه، فتفتح له أبواب وتفتح له شراكات ويعطى من غير ما ويبارك له في القليل وفي الكثير، ويبحث الناس عنه ليشاركوه، وهو إذا ذهب بماله ليشارك الناس رحبوا به. لماذا؟ إنها من ثمرات التقوى. فإياك أن تضيق رزقك بمخالفة أمر ربك فإنه الرزاق. فإذا عصيت الله في طلب الرزق بغير تقوى ضيق الله عليك الرزق. Aku seperti kamu yang mendorongku dengan peringatan kekacauan, karena ini tidak boleh dan tidak terbayangkan bahwa kaum, dan karena itu dia tidak pernah memiliki kemampuan untuk melanggarnya dengan uang, tetapi dia berhenti di batas-batas di sini. Ketakwaan membuka pintu rezeki dan memberinya apa yang diharapkan. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari tempat yang tidak dia harapkan. Jangan pernah berpikir bahwa orang yang bertakwa diberi rezeki karena kecerdasannya, bukan karena ketakwaannya. Ketakwaan membuka pintu-pintu dan membukakan baginya jaring dan memberinya tanpa apa-apa dan memberkati dia di sedikit dan banyak orang-orang yang membicarakannya. Jika dia pergi dengan hartanya, orang-orang yang menyebutnya mengapa? Karena itu adalah buah ketakwaan. Janganlah kamu mempersempit rezekimu dan melanggar perintah Tuhanmu, karena Dia adalah pemberi rezeki. Jika kamu mendurhakai Allah dalam mencari rezeki tanpa ketakwaan, Allah akan mempersempit rezekimu. فإذا عصيت الله في طلب الرزق بغير تقوى ضيق الله عليك الرزق. تجمع فيرحل، تعالج المرض فيتولد منه مرض آخر. وكم من إنسان ما اتقى الله في المال جمعه فأعطاه ربي واستدرجه، فإذا هو ينفق كل ما جمعه على علاج أطفاله ونفسه وزوجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ثمرات التقوى تيسير الأمور. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كم من أبواب تغلق دوننا، تيسير الأمور، وهذا أمر مشاهد. بعضهم يقول والله ما أطرق باب لا ينفتح، ما أذهب إلى دائرة إلا ويرحب بي، ما يمكن يوم من الأيام أذكر أن هما دخل صدري ما أنام وأفكر في الغد، مع أن غدا لدي جلسة في المحكمة ولدي شكوى في كذا، والله إني أنام قرير العين يقوله عن نفسه. فإذا أصبحت وصليت الفجر في ذمة الله أصبحت، ذهبت فإذا كل الأمور يسيرة. من الذي يسرها؟ الله.
لأن هذا العبد اتقاه فجعل له فرقانا ونصره ويسر أمره. من ثمرات التقوى أيضا البركة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة. Kamu mengumpulkan harta lalu mengobati penyakit, tetapi dari situ timbul penyakit lain. Beberapa banyak orang yang takwa kepada Allah dalam harta, maka berikanlah kepada Tuhanmu dan bersandarlah kepadanya. Maka pada hari itu dia menghabiskan semua yang dia kumpulkan untuk mengobati anak-anaknya dan diri sendirinya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah, dan di antara buah-buah ketakwaan adalah kemudahan dalam urusan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah adalah kemudahan dalam urusan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Beberapa banyak pintu tertutup, namun Allah memudahkan urusan. Ini adalah hal yang terlihat pada mereka berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah mengetuk pintu yang tidak terbuka, dan aku tidak pernah pergi ke kantor kecuali aku mencintainya. Aku ingat suatu hari ketika aku tidak bisa tidur dan memikirkan hari esok. Padahal esok aku punya sidang di pengadilan dan aku punya keluhan tentang hal itu. Demi Allah, aku berkata tentang diriku sendiri, jika aku bangun dan sholat subuh dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan pergi jika semua urusan berjalan lancar. Itu karena Allah yang memudahkan, karena hamba yang ini bertakwa. Maka Allah memudahkan urusannya. Di antara buah-buah ketakwaan juga adalah berkah. Seandainya penduduk desa beriman, niscaya kami akan membuka bagi mereka berkah dari langit dan bumi." البركة ليست الرزق، البركة سر إلهي يكثر القليل ويبارك في الكثير فيجعله نافعا. البركة سر لا يمكن أن تترجمه إلا أن الله جل وعلا زاد نماء لهذا الشيء. طفل واحد لدى بعضنا مبارك، هذا الطفل يرفع به ذكرك، وآخر عنده 10 من الولد يعذبونه عذاب الليل والنهار. هذا مرتبه 1000 ويتصدق منه ويكرم الضيف وأبناؤه راضين، وذاك 10,000 20,000 والزوجة تدعو والأبناء غضبانين وهو آخر الشهر مفلس لا شيء عنده. ما الذي نزع من 20,000 البركة وأحلها في 1,000؟ إنه الرزاق، وحققها ذاك بالتقوى، يؤمن بالله، ولذلك أفاض الله عليه البركة. أيضا منها الوقاية والحفظ والنصرة وحسن العاقبة. من ثمرات التقوى وقايتك، حفظك، نصرتك. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يجي الظالم. Rezeki bukanlah rahasia Allah dan dapat menambah sedikit atau memberkati banyak. Rahasia ini yang tidak dapat diterjemahkan kecuali bahwa Allah yang Maha Tinggi telah menambah hal ini. Seorang di antara kita memiliki seorang anak yang diberkati. Anak ini akan mengingatkan ingatanmu, dan yang lain memiliki 10 anak. Dia menderita siksaan siang dan malam, gajinya hanya 1.000 dan dia bersedekah darinya. Dia menghormati tamunya dan anak-anaknya puas. Itu 10.000 sampai 20.000 setiap gajinya. Istrinya berdoa dan anak-anaknya marah. Dia bangkrut di akhir bulan, tidak punya apa-apa. Dia mengambil 1.000 dari 20.000 dan menyimpannya di tabungan. Dia adalah pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan haknya adalah ketakwaan. Oleh karena itu Allah memberinya berkah juga. Bumi ini milik Allah, dan dia mewariskan kepada siapa ya saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Akibatnya bagi orang-orang bertakwa dan orang-orang yang zalim. Aku ingin kezalimanmu, dan Allah akan melindungimu
dari kezaliman. أقوياء، القوي هو الله. حقق التقوى تأتيك النصرة، تأتيك الأرزاق من غير ما تدري ومن حيث لا تدري. ثم أنت في البداية قد تتألم لكن يجعل الله العاقبة لك، والعاقبة لمن؟ للمتقين. والعاقبة بيد من؟ بيد الله، ولله عاقبة الأمور. إذا كانت العاقبة بيد الله وقد وعد أهل التقوى بها فاطمئن، حتى لو أن البدايات مؤلمة ستكون النهايات للمتقين مفرحة. وكانت أيضا هذه وصية عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه. Dia ingin menghina kamu, tetapi Allah akan melindungimu. Betapa banyak orang yang kuat, tetapi yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak ketakwaan akan datang kepadamu, rezeki akan datang kepadamu tanpa kamu ketahui dari tempat yang tidak kamu ketahui. Kemudian di awal kamu mungkin menderita, tetapi Allah akan memberikan akhir yang baik bagimu, dan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan akhir yang baik ada di tangan Allah, dan Allah akan menentukan akhir segala sesuatu. Jika akhir ada di tangan Allah dan Dia telah menjanjikan akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka Fatimah akan tenang. Meskipun awalnya menyakitkan, akhir dan baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini juga adalah wasiat Umar. لعمر عندما قال يا عمر قال فاتق الله يا عمر بطاعته وأطعه بتقواه فإن المتقي آمن محفوظ. احفظوا أنفسكم بالتقوى واحفظوا أموالكم وأبدانكم. أيضا آخر الثمرات للمتقين والتقوى التعويض بأفضل مما تركه اتقاء الله. إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. هذا في معنى قولهم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فنقول لذاك الذي يترك الحرام لأجل الله يصل رحمه مع أن الرحم قد آذته، يترك التدخين والشيشة والحشيش والمخدرات ويستبدلها بالسواك. Semoga Allah meridhai Abu Bakar dan semoga Allah meridhai Umar ketika dia berkata, wahai Umar, bertakwalah kepada Allah. Wahai Umar, taatilah Dia dan berikanlah kepadanya, karena orang yang bertakwa aman dan terlindungi dirimu dengan ketakwaan, dan lindungilah hartamu, buah-buahan juga untuk orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan akan diganti dengan yang lebih baik dan apa yang ditinggalkan Allah. Jika kamu tidak meninggalkan sesuatu, maka kamu tidak akan meninggalkan sesuatu. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberimu yang lebih baik dari ini. Artinya, jika seorang meninggalkan sesuatu untuk Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Maka kita katakan, barang siapa yang meninggalkan yang haram demi Allah, maka rahmatnya akan sampai kepadanya. Meskipun kasih sayang telah membuatnya berhenti merokok, sinsa, ganja, dan narkoba, dan menggantinya dengan menjadi seorang supir dan lain sebagainya. القطع ويجعل مكانه الوصل. لما تفعل هذا؟ لله. إذن العاقبة لك، لأن العاقبة للمتقين، والعوض قادم، لأن الذي سيعوضك هو رب العالمين. في النهاية أقول طيب، لماذا بعضنا لم تتحقق له هذه الثمرات؟ السؤال: إذا لم يتحقق لك ثمرات التقوى التي ذكرناها فاتهم نفسك، واسأل نفسك ما الخلل الذي لديك، ولا تعامل الله بالمقايضة أعطني لكي أطيعك. اتق ربك الذي خلقك من العدم، فإن الذي عند ربي مضمون، لكن قلبك يحتاج إلى أن يشحن بكمية من الإيمان والتقى حتى يأتي موعود الله لك.
أسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. انتهت دقائق هذا الدرس، إلى لقاء قادم في درس قادم جديد. Dia berhenti memotong dan menggantinya dengan menghubungkan apa yang kamu lakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena akibatnya akan kembali kepadamu, karena rintangan bagi orang-orang yang bertakwa dan azab akan datang. Karena Allah akan mengganti kamu. Dia adalah Tuhan semesta alam. Pada akhirnya aku berkata, baiklah, mengapa buah-buah ini tidak terwujud baginya? Pertanyaannya, jika tidak terwujud bagimu di emirat ketakwaan yang telah kami sebutkan, maka hanyalah dirimu sendiri dan tanyakan pada dirimu sendiri tentang apa yang kamu miliki. Jangan memperlakukan Allah dan dengan pertukaran. Berikanlah kepadaku agar aku taat kepadamu. Tuhanmu yang menciptakanmu dari ketiadaan, maka apa yang akan terjamin, namun padanya terjamin. Hatimu membutuhkan pengisian dengan iman dan ketakwaan hingga datang kepadamu. Aku memohon kepada Allah agar Dia memberkati kita dengan ketakwaan, kesucian, dan kebahagiaan. Waktu telah habis dan ini pelajaran yang terakhir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pada tadi saya terjemahkan, yaitu ada beberapa strategi yang saya pakai dalam menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indo. Strategi yang pertama yaitu strategi penguatan murni, yang dimana di situ mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa penyelesaian ejaan dan pelafalan. Kalimat BSU takwillah, kalimat BSA-nya takwa, takwallah. Kemudian riba, al-hasis, asisi, as-saisatu, as-siha. Kemudian strategi yang kedua yaitu penguatan murni. Sama yang strategi yang pertama yaitu penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Kalimat BSU jaba'un kulli khair, yang dimana pangkal segala kebaikan. Rahmatullah, rahmat Allah. Furqan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu gloss translation, yaitu penerjemah memberikan catatan tambahan pada kata BSA. Kemudian tilkal jannatil lati nuru min ibadina min kana nakiyatun yakfiyatun anna akhiru mahtatun wasulul muttaqin jannatun at-tammizi. Wahai orang-orang yang terkasih, untuk sapaan jannah ini merupakan cahaya dari hamba-hamba kami. Barang siapa yang bertakwa, cukuplah bagimu bahwa stasiun kereta kedatangan orang-orang yang bertakwa adalah taman-taman kenikmatan. Yang ini, strategi ini itu menambahkan cukuplah bagimu untuk. Kemudian walidalik iyyaka anna tatlubul ilma duna anna su'alullahi ayyaj'ala hadzal ilmi nurun fi sadrika. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mencari ilmu tanpa memohon kepada Allah untuk menjadikan ilmu cahaya di dadamu. Yaitu menambahkan, oleh karena itu berhati-hatilah untuk penekanan. Kemudian strategi keempat yaitu ekspansi atau penambahan. Penerjemah menambahkan beberapa teks dalam menerjemahkan di teks BSU. Al-akhirin a'damut taqwi ayyuhal ahbab, yang dimana dan generasi akhir ketakwaan terbesar wahai orang-orang yang bertakwa. Kemudian strategi yang kelima yaitu reduksi atau pengurangan, yang dimana penerjemah mengurangi kata dalam menerjemah teks BSU yang mendeskripsikan pesan-pesan berlebihan atau basa-basi dari
BSU lagi bagi pembaca. As'alallahu ayyarzuqna al-adha wat tuqa wal afaf wal ghina intahat daqa'iqa hadzal dars ila liqa al-qadim fi al-qadimah. Aku memohon kepada Allah agar menganugerahkan kepada kita ketakwaan, kesucian, kecukupan. Pelajaran ini telah selesai sampai di pertemuan berikutnya. Kemudian menghapus aja yang mengeksplisit karena mungkin salah ketik. Kemudian yang keenam, strategi transposasi, yaitu penerjemah mengubah letak kalimat pada BSU agar makna dalam BSU dapat tersampaikan dengan baik. Innallaha fi qulubi ibadah lahu mahabbah innama lisyai' fi qalbi wa min awliya illah ila khaufun alaihim wa lahum wa minan yahzanun alladzina amanu. Kemudian di sini ada kosakata, ada 10 kosakata yang saya dapat dari beliau, yaitu dari Syekh Al-Atiq. Yang pertama, at-taqwa, yaitu takwa, al-jannah, surga, al-karamah, kemuliaan, al-hidayah, petunjuk, as-sai'ah, dosa-dosa, ar-rizki, rizki, al-berkatu, keberkahan, al-akibah, akhir atau kesudahan, al-muttaqin, orang yang bertakwa, rahmatullah, rahmat Allah. Pada kesimpulan kali ini, yaitu Syekh menegaskan bahwa ketakwaan adalah fondasi dan sumber segala kebaikan, serta nasihat terbaik yang Allah sampaikan kepada umat manusia dari masa ke masa. Takwa bukanlah sekadar ucapan lisan, melainkan sebuah wasiat yang menyeluruh dan sempurna. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, manfaat terpenting dari takwa adalah masuk surga, yang merupakan tempat tujuan akhir bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa juga berfungsi sebagai benteng yang kokoh antara seorang hamba dan azab neraka yang pedih. Kemudian yang ketiga, kesimpulannya, Allah tidak pernah melihat status sosial, kekayaan, atau jabatan seseorang, melainkan ketakwaannya. Orang yang bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah, dan dengan takwa, kebahagiaan sejati serta ketenangan hati dapat diraih yang tidak mungkin dicapai kecuali dengan meridhoi Sang Pencipta. Kemudian yang keempat, orang-orang yang bertakwa akan dianugerahi petunjuk menuju kebenaran dan dosa-dosanya akan dihapus. Takwa juga membuka pintu rezeki dan luas dari arah yang tidak disangka-sangka, memberkahi sedikit maupun banyak, memudahkan segala urusan dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Kemudian kesimpulan yang kelima, yaitu kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah akan membela mereka dari kezaliman dan memudahkan kesulitan mereka. Meskipun permulaannya menyakitkan, akhirnya akan menjadi baik bagi mereka. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah demi ketakwaannya, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang ditinggalkan. Baik, pada video kali ini saya akhiri. Jika ada salah kata atau ungkapan yang saya sampaikan pada video kali ini, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.